minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpin dulu Alea. Mari teman-teman, begitu ya. Mari teman-teman. Sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyatiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sip. Ya, kayaknya hari ini Bapak lihat kurang semangat ya. Coba dong Bapak pengen lihat semangatnya. Coba kita tepuk tangan dulu untuk kita masing-masing ya. Tepuk tangan dulu. Yang kencang. Yang kencang, Izan, tepuk tangan dulu. Kaisar, tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Sambil tersenyum ya tepuk tangannya ya. Jangan cemberut. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan kita bertepuk tangan akan memberikan semangat buat kita semua ya. Baik. Hari ini kita belajar untuk terakhir ya. Insya Allah besok Bapak akan mengirimkan isi untuk kita belajar ya, belajar di rumah untuk persiapan PTS tanggal 8 hari Senin ya. Insya Allah hari ini Bapak kirimkan, nanti silakan belajar ya. Oke? Oke ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 ya. Energi perubahannya, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Ya, Pak. Oke, kelihatan nggak tuh? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kita harus mengetahui perubahan yang terjadi yang ada di rumah. Perubahan energi yang ada di rumah ya. Kemudian yang kedua, mengetahui kewajiban dan hak warga sekolah, artinya kita semua warga sekolah, terhadap energi yang ada di sekolah dan yang ada di rumah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung lamanya waktu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian bisa
bisa lihat di slide-nya atau di buku temanya ya. Silakan dibuka buku temanya. Itu halaman berapa? 80 berapa? Coba dibuka. Bisa dibuka bukunya ya. 82 ya. Ya, ini ya, kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa minuman yang bergizi ya. Nah, jadi kita di rumah insya Allah semuanya sudah makan ya, sudah sarapan ya. Sudah belum sarapannya di rumah? Sudah. Ya ya, alhamdulillah ya. Nah, dengan kita makan dan minum ya, ini akan membuat tubuh kita sehat dan berenergi ya. Nah, Bapak, ya. halaman 82 ya? Ya, halaman 80 ya. Nah, ketika tubuh kita berenergi, habis makan ya, kemudian habis minum, tentunya tubuh kita tidak akan lemas ya, tidak akan lesu ya, tidak akan lemah dan tubuh kita akan sehat. Dan kita akan mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Seperti sekarang ini ya, kita bisa belajar dengan semangat itu karena kita makan ya, makan, minum ya. Nah, itu akan membuat tubuh kita kuat ya dan berenergi. Nah, kita lihat makanan yang baik untuk kesehatan tubuh ini adalah buah-buahan ya, buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke temanya bahwa orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan ini adalah para petani ya. Tentunya kita lihat banyak sekarang petani ya bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam itu berbuah lebat ya. Dan tanaman mereka itu dirawat dan diberi pupuk. Sehingga tanaman yang dirawat dan dipupuk itu akan menjadi tumbuh subur nantinya. Dan bisa menjualnya ke pasar dan membuat petani. Kegiatan petani ini tentunya membutuhkan energi. Ya. Oleh karena itu kita semua ya wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Yang kita pakai ini ada baju ya, baju. Kita pakai baju ya. Iya, Ya, coba kita bayangkan baju yang kita pakai ini ya, kita harus tahu ya, mulai dari menanam pohon kapasnya ya, kemudian sampai menjadi baju ya, itu kita harus tahu bagaimana cara pengolahannya. Nah, ini ada sedikit kita perhatikan gambar proses pembuatan baju ya, baju yang kita pakai ini ya. Nah, ini pertama di awal ya. Kita melihat Pak Petani. Ini Pak Petani sedang menanam pohon kapas ya. Pohon kapas ini ditanam oleh Pak Petani, dirawat dan alhamdulillah bisa memanen pohon kapas setelah waktu yang sudah ditentukan. Nah, dari kapas ini nanti ada kita lihat seorang ibu yang memintal ya. Jadi kapas tadi, pohon kapas tadi dipintal, artinya digulung ya hingga menjadi benang. Nah, setelah itu ya benang yang sudah jadi ya itu dijahit ya, dijahit sekarang menjadi baju ya. Nah, itu proses dari yang kita pakai ini, baju yang kita pakai. Jadi dari petani yang menanam, merawat pohon kapas, kemudian ada yang memintal hingga menjadi benangnya, dan sehingga ada juga yang setelah dipintal benangnya itu menjahit menjadi bajunya. Nah, itu proses pembuatan baju yang kita pakai ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, Pak, baju kok ada yang warna hitam ya, yang kayak Bapak pakai ini ya.
ada yang putih, ada yang biru, ya, ada yang merah. Nah, itu sudah dikasih pewarna sehingga baju yang kita pakai kelihatan menarik, ya. Dan ada juga yang bajunya mungkin ada gambar-gambar gitu ya. Nah, itu semua adalah proses agar kelihatan bajunya bagus ya. Nah, sekarang kita bisa lihat jadi energi apa saja yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain ya. Jadi selembar kain tadi kita lihat energi apa yang sudah dikeluarkan para petani, kemudian pemintal benangnya, kemudian penjahit bajunya. Nah, setelah itu apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Ya. Nah, sekarang Bapak sudah rangkumkan ya, Bapak rangkum. Jadi energi yang dikeluarkan seorang penjahit. Bapak. Ya. 84 ya? Ya, halaman 84 ya. Ini sudah Bapak rangkum ya. Jadi kita bisa melihat energi yang dikeluarkan seorang petani, penjahit saat membuat baju. Yang pertama adalah otot tangannya ya. Otot tangan untuk apa? Untuk mereka bergerak begitu ya. Kemudian ada otot kakinya. Kemudian energi genggaman tangan. Dan satu lagi yaitu energi listrik yang digunakan untuk menjahit ya. Nah, sekarang apa kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki? Ya, kalian bisa lihat ini kewajiban kita ya terhadap pakaian yang kita miliki karena kita menghargai jasa para petani, kemudian pemintal benang, penjahit bajunya. Jadi yang harus kita lakukan, kewajiban kita terhadap pakaian kita, yaitu yang pertama adalah menjaga kebersihan, ya. Ya, kemudian dirawat agar tidak mudah rusak, ya. Nah, baju yang kita pakai itu tentunya mungkin kotor ya, satu hari kita pakai kotor dan itu harus dicuci dengan bersih, ya. Kemudian diberi antibiotik. Nah, itu kewajiban kita terhadap pakaian yang kita pakai ya. Nah, waktu yang dibutuhkan begitu lama ya, energi yang digunakan begitu besar. Oleh karena itu, tentunya kita harus menghargai waktu dan energi ya. Nah, sekarang kita kembali ke sekolah. Mungkin kalian ya, semuanya di sini yang ikut belajar online, mungkin sudah kangen ya, rindu dengan belajar di sekolah. Nah, ini ibaratkan kita sekarang membayangkan kita belajar di sekolah ya. Nah, kita akan melihat energi apa saja yang ada di sekolah ya. Bapak. Ya. Teman 29 ya? Iya, betul. Nah, sekarang Bapak minta bantuannya ya untuk membaca ya. Membaca slide yang ada di HP kalian nih. Silakan dibaca ya. Akila bisa bantu untuk membaca ini ya. Silakan dibaca Akila. Silakan dibaca ya. Akila. Apa, Pak? Ya, silakan dibaca ya slide Bapak ini ya. Bantu Bapak. Boleh. Ya, kita ganti ya. Ganti Abi ya. Ayah. Saya, Pak. Ya, boleh. Ya, silakan. Siapa yang mau bantu Bapak baca nih? Alea, Pak. Ya. Apa, Pak? Silakan, Alea dulu. Siswa membutuhkan saran belajar. Saran itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah.
Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Ya, baik. Terima kasih ya, Alea. Oke, Ya, nah sekarang kita ibaratkan di sekolah ya. Nah, sekarang tentunya di sekolah, alhamdulillah ya, semenjak kalian udah hampir berapa bulan ya nggak sekolah. Ini sekolah kita ya, sudah Pak. banyak gedung-gedung baru ya. Ya. Iya, Pak. Sudah bagus ya. Ada tempat duduknya, kemudian musolanya udah baru ya. Nah, sekarang kita ibaratkan lagi di sekolah nih ya. Nah, tentunya di sekolah kita itu belajar harus nyaman ya. Iya, Pak. Ruang di sekolah kita tentunya bersih ya. Perlu halaman bermain, ada halaman bermainnya untuk olahraga. Kemudian dan yang tidak kalah pentingnya, tentunya di sekolah itu harus ada yang namanya energi listrik ya. Untuk apa? Untuk keperluan belajar ya. Untuk penerangan, untuk air ya. Untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar seperti kipas angin begitu ya. Nah, sekarang bisa minta bantu lagi ya, baca ya. Siapa nih yang mau baca nih? Ayah. Oke, silakan. Siapa itu? Setiap bulan. Ya, silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Izan, baca Izan. Tiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi sebagai warga sekolah siswa itu melakukan penghematan listrik dengan kelas jika tidak diperlukan mematikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban hemat perilaku hemat merupakan perilaku orang menggunakan Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat najis pendidikan ke orang jadi menunjukkan orang atas orang jauh pertanyaan berikut apakah sekolah banyak hal yang dapat dilakukan dalam kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berhemat. Hemat Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Ya, oke, baik, terima kasih ya. Nah, tentunya nanti ya kita sebagai warga sekolah, kita ya sebagai siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik ya. Nah, misalkan kita di sekolah ya, di sekolah kita punya lampu, kemudian punya kipas angin ya, kemudian punya keran air. Setelah kita gunakan keran air itu ya,
harus kita matikan. Gunakan seperlunya. Untuk apa? Untuk menghargai ya. Itu salah satu bentuk kepedulian kita atas penggunaan energi di sekolah. Ada nyoret deh. Ya, jadi misalkan kita kan sebelumnya yang di sekolah ya. Di sekolah kita mengambil wudhu begitu ya. Setelah mengambil wudhu, nah kita matikan keran airnya. Itu salah satu bentuk kepedulian kita ya. Kita menghargai dari ada penggunaan energi ya. Nah, jadi Allah itu sangat menyukai perilaku seperti ini ya. Hemat kita terhadap energi ini ya. Ya. Nah, kok lapis? Jadi kita ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Ada pertanyaan dari teman-teman kalian baca tadi ya. Nah, kita akan melihat pertanyaan ini dan kita akan menjawab bersama-sama. Ya. Pak, halaman berapa? Halamannya halaman Halaman 90 ya, Pak? Berapa? 90 ya? Ya. Iya, Pak. Oke, buka halaman 90 ya. Ya. Oh, halaman 90 ya. Karena udah Bapak rangkum ini semuanya ya. Nah, sekarang nomor 1 kita akan jawab bersama-sama. Apa saja? Siapa yang mau nih? Nomor 1 nih. Alea. Alea, coba silakan. Nomor 1. Nomor apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan baik, dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Ya, apa ayo yang harus kita Pak, ruang kelas yang bersih, Pak. Ya, suasana kelas yang bersih. Kemudian apa lagi? Lapangan olahraga. Ya, boleh ya, lapangan olahraga. Kemudian apa lagi? Ada listrik ya untuk penerangan ruang kelas, untuk menghidupkan kipas angin, begitu ya. Nah, Ya, itu. Pak. Kemudian ada listrik untuk membunyikan bel ya. Tanda masuk, kemudian tanda istirahat. Nah, ada listrik digunakan untuk menghidupkan kipas angin. Nah, ini agar kita belajar dengan nyaman ya energinya. Kemudian yang kedua, siapa yang mau jawab soal nomor 2 nih? Apa menurut kalian apa yang perlu disediakan sekolah agar kalian dapat belajar dengan nyaman di sekolah? Apa? Ayo. Papan tulis. Kipas angin. Nah, kipas angin ya. Oke ya. Angin, nah. Ya, kipas angin, lampu kelas dan proyektor ya. Ini ya, yang harus disediakan dari sekolah ya, minimal kipas angin. Kalau kita panas, kita bisa menghidupkan kipas angin ya. Kemudian kalau gelap di dalam suasana kelas, kita bisa menyalakan lampu. Dan adapun untuk proyektor ya, untuk membantu belajar biar lebih enak gitu ya, lebih nyaman. Kemudian yang ketiga. Nah, apa kewajiban kalian terhadap sarana yang disediakan di sekolah? Ikut melakukan penghematan listrik. Ya, betul ya. Untuk penghematan energi listrik. Ya. Menjaga juga ya, menjaga dan merawat, menggunakan dengan baik energi yang disediakan di sekolah ya. Iya, Pak. Sekarang nomor 4. Untuk apa energi listrik digunakan di sekolah? Untuk apa? Ayo. Matikan ya. Digunakan untuk menghidupkan alat elektronik ya, kayak televisi, kemudian laptop begitu ya. Nah, oke ya.
Ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ya. Nah, sekarang peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari ya. Seperti mati lampu. Ya, energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu ya, betul nggak? Nah, sekarang perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Apa contohnya kalau di lingkungan sekolah? Mati lampu. Energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin, Pak. Ya, kipas angin ya. Nah, kipas angin, betul ya. Kalau energi kimia menjadi energi gerak, saat berjalan atau berlari ya. Ya. Benar. Ya. Nah, sekarang ini kewajiban di rumah ya. 3 contoh kewajiban Bapak, energi. halaman 39 ya, Pak? 93 ya, Pak? Ya, 93. Nah, untuk yang ini halaman 93, silakan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Untuk halaman 93 ya. Berapa, Pak? Halaman berapa? 93. Ya, untuk tugasnya hari ini ya, halaman 93. Jadi kewajiban menggunakan energi yang ada di rumah ya. Silakan tulis di buku tulisnya nanti ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Nah, kalian sudah mempelajari ya bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Nah, kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya misalnya di sekitar kita ya, ketika kita nonton televisi, bahwa kita tidak menyadari telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Seperti kita menonton televisi ya. Nah, itu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Ya. Nah, sekarang ya susunlah informasi perubahan energi mulai dari bangun tidur. Nah, ini ya. Silakan kalian buka ya. Nah, ini peristiwa yang terjadi ya di sehari-harinya. Ya, menyalakan lampu. Bapak ditulis tak, Pak? Ya. Tulis tak? Tulis tak, Pak? Boleh ditulis. Ini halaman 91 ya. Sudah Bapak rangkum ya. Bahwa peristiwa atau kegiatan menyalakan lampu kamar tidur ini perubahan energinya, energi listrik menjadi energi cahaya ya. Ya, Pak. Nah, sekarang misalnya Bapak halaman berapa? 97. Nah, ini ya, Pak. Kalau kita mandi itu memerlukan air ya. Dari mesin pompa air. Nah, perubahan energinya, energi listrik. Bapak halaman berapa? 97 sayang. Nah, perubahan energinya, energi listrik menjadi energi gerak ya. Nah, ini ya. Terus. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung ya. Menghitung. Pak, halaman berapa? Halaman 85. Muncul ya. Nah, sekarang kita menghitung ya. Jadi bagaimana cara kita menghitung jam ya? Bunia pergi ke pasar. Nah, akan membeli bahan untuk menjadi lewat 30 menit setelah 40. Ya, 8.30 setelah 45 menit Bunia belanja. Nah, sekarang kita akan menjawab ya.
Jadi berangkat pukul 8.30, lama di pasar 45 menit. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi 8.30 ya sampai ke 45 menit. Jadi 8.30 ini sama dengan pukul 8 lebih 75 menit ya. Jadi 9. Nah, cara menghitungnya adalah pukul 8.75 sama dengan pukul 8 atau 60 menit ditambah 15 menit ya. Artinya